Kalau untuk sholat berjamaah sendiri, memang sudah ada perubahan, ada kelonggaran untuk semua para jemaah yang mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi perlu diketahui untuk untuk umroh masih peraturan itu masih hampir sama. Untuk saat ini udah sedikit banyak ada kelonggaran dan bahkan tidak membutuhkan kayak tawakalna lagi, walaupun ada sebagian tempat dari setiap jalan itu dipantau, akan tetapi dari pemerintah, dari petugas-petugas kemarin bahwasanya ketika salah satu teman yang menjodorkan tawakalna kayaknya sudah ada kelonggaran, tidak usah lagi, tidak diperlukan lagi. Di sana sekarang sudah ada kebijakan baru dan juga ada kelonggaran. Kebijakan baru tentu mungkin ke seluruh Arab Saudi, yaitu kemarin sudah diperbolehkannya untuk makan di tempat gitu ya, di restoran. Jadi dampaknya di Masjidil Haram itu ketika orang pengen makan, ketika usai melaksanakan sholat isya itu di sana gampang. Beda dengan beberapa hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Berjumpa lagi dengan saya Mas Abong. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin mengobrol santai dengan Cak Sahabat Salam seputar kebijakan baru di Masjidil Haram, karena beliau saat ini sudah mulai aktif ya di Masjidil Haram ya. Masya Allah tabarakallah. Saya sekarang sedang bersama beliau. Halo Cak Salam, apa kabar? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sahabat, karena baru saja selesai sholat duhur kami, makanya ini dari masjid kebetulan saya jalan-jalan sekaligus Allah nanti kami mau berbelanja untuk makan, sekaligus nanti ngobrol-ngobrol santai. Dari apa yang ditanyakan insya Allah kami jawab. Dan salam kenal dari sahabat salam untuk Mas Abong, dan di samping kiri juga ada Bang Usman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan banget bisa hadir ke channelnya Mas Abong. Dan kebetulan sekarang kami bertiga sudah selesai melaksanakan sholat zuhur di Kota Taufik. Dan kebetulan saya pengen sedikit bincang-bincang sama Mas Abong. Mungkin ada sedikit hal pengetahuan yang pengen kami bagikan terhadap teman-teman subscribernya Mas Abong seputaran kebijakan Arab Saudi khususnya di Masjidil Haram. Benar. Nah, kali ini saya sama sahabat Salam dan juga Bang Hosman mau ke supermarket ya kan? Iya betul. Sambil ngobrol santai ya, karena beliau sudah mulai aktif di kabar-kabar Masjidil Haram bos ya. Oke, begini Cak. Kemarin kan melaksanakan umroh harus daftar itamarna ya kan? Sekarang apakah harus pakai itamarna itu? Kalau untuk saat ini masih sama pakai, sih ya? Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi masih sama dengan bulan-bulan, pokoknya mulai dibukanya kebijakan terbaru itu. Jadi belum ada perubahan sama sekali sampai saat ini terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi kelonggaran yang buat kita happy dan senang tentunya kebijakan-kebijakan yang lain terkait dengan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, kalau untuk sholat berjamaah sendiri memang sudah ada perubahan, ada kelonggaran untuk semua para jemaah yang mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi perlu diketahui untuk untuk umroh masih peraturan itu masih hampir sama. Ya harus masih seperti pertama ya. Iya. Tapi kalau masalah seperti kelonggaran sholat jamaah udah apa ya? Udah ada kelonggaran. Iya, pastinya sudah ada perubahan dari hari-hari sebelumnya, yang dari bulan-bulan sebelumnya ya. Yang sebelumnya mungkin masih agak dibatasi untuk pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Akan tetapi untuk saat ini udah sedikit banyak ada kelonggaran dan bahkan tidak membutuhkan kayak tawakalna lagi, walaupun ada sebagian tempat dari setiap jalan itu dipantau, akan tetapi dari pemerintah, dari petugas-petugas kemarin bahwasanya ketika salah satu teman yang menjodorkan tawakalna
kayaknya sudah ada kelonggaran, tidak usah lagi. Tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan seterusnya seperti Amin, itu, dan amin. mudah-mudahan seterusnya kembali normal. Tentunya itu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan kedepannya musibah ini terus musnah dari muka bumi ini, dan Arab Saudi wabil khusus dari Masjidil Haram itu kembali normal, betul-betul kembali normal seperti sedia kala, dan Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Alhamdulillah, jadi sekarang sudah tidak sekali lagi ya, tidak diperlukan ya. Iya, sebetulnya sih persiapan setidaknya harus ada persiapan, tapi dari kemarin-kemarin memang sudah tidak ada kebutuhan itu, tidak memerlukan itu. Yang penting kita harus mengikuti prokes saja, protokol kesehatannya harus pakai masker, dan kalau ke Masjidil Haram usahakan bawa sejadah ataupun surban, setidaknya menjaga keamanan dan keselamatan kita gitu. Tapi dibatasi nggak selama semuanya itikaf di Masjidil Haram? Dibatasi nggak? Kalau itikaf sih masih enggak. Maksudnya yang penting kita sudah punya punya tempat di tempat yang sudah ditentukan, kayak tempat kaki itu. Kalau kita sudah duduk stand di situ, insya Allah tidak akan diusir. Akan tapi kalau misalnya masih di luar tempat itu, pastinya sama petugas diusir. Karena kenapa? Petugas sangat mengantisipasi penyebaran COVID itu. Makanya dengan penerapan yang sangat ketat di Masjidil Haram untuk teman-teman yang berdiri, yang duduk di luar peraturan yang diterapkan, itu biasanya oleh petugas akan diusir, gitu. Akan tidak diperbolehkan duduk di lain tempat itu, kecuali memang tempat itu sudah ditentukan oleh petugas. Pokoknya setiap tanda kaki itu kalau sudah stand di situ, petugas tidak bakalan ngapa-ngapain gitu. Iya, soalnya bulan-bulan kemarin saya masih pernah melaksanakan umroh itu cuman waktu sholat aja itikaf. Habis waktu sholat tuh disuruh keluar semua. Enggak, kalau sekarang enggak. Kebetulan kayak saya sering dari sholat asar ke maghrib ke isya pernah, itu nggak bakalan apa-apa. Kemarin saya dari sebelum sholat asar sebetulnya saya sudah ada tempat di dalam ya. Habis itu saya nunggu asar, adzan asar, sholat asar berjamaah. Habis itu sholat maghrib berjamaah. Habis itu sholat isya berjamaah, bahkan sampai agak lama itu di Masjidil Haram, dan oke-oke aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan terusnya membaik, dan mudah-mudahan Amin. pandemi ini secara cepat musnah, dan saya doakan dari Arab Saudi, mudah-mudahan sahabat yang menonton diberikan kesehatan oleh Allah, Amin. diberikan umur panjang, dan yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan disegerakan memiliki pekerjaan, rezeki yang halal dan barokah. Dan mudah-mudahan sahabat yang selalu setia menemani channel Mas Abong, mudah-mudahan disegerakan bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Doa dari kami mudah-mudahan dijawab oleh Allah, dan sahabat-sahabat semua dijauhkan dari segala musibah. Nah, juga Bang Usman, gimana Bang? Sekarang kan saya sudah jarang ya. Bukan cuma jarang, bahkan Hampir nggak pernah selama 4 bulan kemarin karena ya dampaknya COVID ini ya. Sekarang gimana Bang? Apa situasi Masjidil Haram saat ini? Karena Bang Usman sudah sekarang mulai aktif ya Bos ya di Masjidil Haram, gimana? Iya, oke. Jadi sebelum saya lanjut ya teman-teman, tentu mohon maaf karena ini hanya sekedar santai-santai ya. Karena saya ini kebetulan ada Thaif dan nggak tahu nanti akan kembali ke Makkah lagi. Jadi kesempatan sekarang ini bisa ngobrol sama beliau, mungkin saya bisa berbagi gitu kan. Ada beberapa perihal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan Masjidil Haram, karena saya selaku setainya di Mekah. Jadi insya Allah sedikit banyaklah tahu tentang di sana. Di sana sekarang sudah ada kebijakan baru dan juga ada kelonggaran. Kebijakan baru tentu mungkin ke seluruh Arab Saudi, yaitu kemarin sudah diperbolehkannya untuk makan di tempat gitu ya, di restoran. Jadi dampaknya di Masjidil Haram itu ketika orang pengen makan, ketika usai melaksanakan sholat isya itu di sana gampang. Beda dengan beberapa hari sebelumnya yang mana di situ masih belum diperbolehkan untuk makan di tempat. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada kebijakan seperti itu, dan alhamdulillah antusias sekali para jemaah sholat ketika usai melaksanakan sholat ketika ingin makan di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di situ sudah ada kelonggaran sahabat. Jadi teman-teman itu di sana sudah ada kelonggaran. Jadi yang biasanya sholat di Masjidil Haram itu hanya sebatas ini gitu kan, ataupun tempat ini, sekarang sudah
lumayan membludak di sana. Jadi ya lumayan lah mungkin ya untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Entahlah, wallahu alam. Cuma harapan kami semoga di situ kembali normal. Amin. Dan umat Islam bisa hadir ke sana, seluruh umat Islam hadir ke sana, bisa haji, bisa umrah, bisa iktikaf, bisa tawaf sunnah, bisa tahajud di sana. Pokoknya bisa beribadah seluas mungkin, sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada batas umur. Kalau sekarang kan masih belum ada kebijakan baru tentang berkaitan seperti itu. Jadi dampaknya ke Masjidil Haram itu sekarang ya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang mungkin di situ 100% itu normal. Namun insya Allah mungkin beberapa dekat ini insya Allah gitu ya, namanya juga harapan besar, semoga di situ terkabul oleh doa-doa umat Islam. Insya Allah mungkin beberapa bulan ini akan dibuka penerbangan internasional yang mana di situ juga ada dampaknya juga terhadap Masjidil Haram, yaitu mungkin insya Allah akan dibuka umrohnya. Ya seperti itu. Pokoknya intinya kabar terkini dari Masjidil Haram itu sudah mulai ada kerenggangan, sudah mulai dipadati oleh para jemaah ketika melaksanakan sholat, dan di situ di pelataran pun juga sudah ada jemaah sholat, meskipun tidak semua pelataran itu bisa orang melaksanakan sholat. Dan perlu perhatikan kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, katanya sekarang tidak perlu pakai barcode ataupun tidak perlu pakai aplikasi. Tentu di sana Dikasih token lah ya. Tentu kalau di sana itu betul ya, apalagi khusus umroh. Kalau khusus umroh tuh masih memakai ya teman-teman, jadi harus mempunyai tasrih terlebih dahulu. Namun kalau misalkan untuk sholat, saya tegaskan itu karena di sana itu namanya juga orang Arab ya, ada juga yang kadang ketat gitu ya di pintu ini, di pintu itu ada juga yang memang harus jadi kayak gitu. Tapi intinya sudah ada kelonggaran lah, beda dengan beberapa bulan yang sebelumnya yang mana di situ mau masuk di pintu manapun itu harus mempunyai i'tamarna ataupun tawakalna. Namun alhamdulillah beberapa minggu ini sudah ada kelonggaran. Kita lanjut belanja. Kita lanjut belanja bos ya. Kita udah nyampe supermarketnya nih. Masya Allah banyak tomat ya. Iya. Ini ada paprika, ada labu. Labur ya. Iya. Oh. Ini tomat Afrika. Ini tomat sahabat, kita pengen bikin sayuran. Dan ini tomatnya adanya di sini. Ini ceritanya mumukbang atau gimana ini? Iya, Mumukbang. ambilin dong. Afan, sini. Ngambil. Wow, gede-gede ya. Ternyata tomat orang Arab lebih gede. Bukan cuman orangnya yang gede. Tomatnya gede. Berapa ini sekitar? Kabar. Alhamdulillah. Apalagi Persiapan untuk mukbang. tomat wortel Udah ngambil Sudah. semua. terus apa lagi ya? Ini sudah. Oh sudah, berarti Tapi semuanya bahan-bahan di Arab Saudi itu impor semua ya. Iya. Ada ekspor, ada impor sih pastinya. Tapi mayoritas memang impor. Impor, kebanyakan impor, emang impor. Cuman di Arab Saudi cuman adanya nak katanya men tuh, buah men. Men yang ini. Iya, itu men. Jadi Nak. orang Arab kenapa keluar karena makannya daun. Iya, cuma adanya ini di Arab Saudi. Kalau yang lain itu impor semua. Kita udah belanja nih sahabat. Kita mau nanya-nanya dulu berapa harganya. kita bagi. Nih, alhamdulillah kita sudah berbelanja. Ini soalnya kalau beli kayak gini itu harganya memang lebih bersahabat dibandingkan dengan hari di supermarket, karena kalau di supermarket itu memang yang lebih mahal itu pajaknya juga. Kalau di sini kan ada pajak. Itu kita tinggal ya. Sahabat saya ngambil itu dong. Wow. Ini milik orang Arab gede-gede. Terong tuh kan? Jangan masalah kebijakan. Oh. Itu terong kan? Iya, terang. Ternyata orang Arab suka yang besar-besar.
Enggak, saya tadi ngambil kentang, cuman kentangnya enggak ada. Demi orang. Ini bos plastik. Ini sih itu. Iya. Tadi plastik ada di sana kan? Iya di sini ada enggak kan? Enggak, belum ngambil kentang kayaknya. Udah barusan. Ngambil orang, ngambil lagi. Lagi. Oh, this is I know that now. Oh, di sini rush. Masya Allah, beliau bahasa Inggrisnya. Sahabat salam. Maaf apa bahasa Inggris apa enggak tahu apa. Ini sekarang sudah belajar. Kurang apa lagi ini? Bos. Oke teman-teman, saya sudah ngobrol santai ya, menanyakan info-info terbaru dan juga kebijakan terbaru di Masjidil Haram. Saya terima kasih banyak kepada Cak Sahabat Salam dan juga Bang Hosman bin Affan. Saya terima kasih banyak atas infonya, karena saya sendiri sudah jarang ya, bahkan tidak pernah selama 2 bulan sebelumnya, tidak pernah sekali ke Masjidil Haram. Saya terima kasih banget, ini terima kasih kepada Cak Sahabat Salam dan juga Bang Hosman bin Affan. Pokoknya buat channelnya Mas Abong, ini kan gue bilang kita bisa kolaborasi, bisa jalan-jalan, bisa berbagi berita-berita terbaru dari Kota Suci Mekah. Mudah-mudahan sahabat yang menonton tidak hanya menonton di video saja, mudah-mudahan disegerakan juga bisa ke Baitullah, bisa umrah dan haji ya. Dan apapun yang diharapkan oleh para sahabat dicita-citakan mudah-mudahan segera tercapai. Amin. Tentunya untuk Mas Abang juga jangan lupa selalu berikan video-video terbaik. Usahakan sebisa mungkin, walaupun beliau agak sibuk ya dengan tugas-tugas kewajibannya beliau, tapi semangatnya beliau itu sangat luar biasa. Oleh karena itu semangat terus, yakin usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Sukses selalu, Amin, amin. mantap jiwa. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti obrolan santai kali ini. Jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik untuk kami agar kami tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi, wabil khusus 2 kota suci Mekah. Dan saya Sahabat Salam, Saya Hosman bin Affan. Dari Kota Taif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.